Berikutnya saya akan bahas saham ITMG. Kalau ini secara kuartalan memang menurun ya. Pendapatannya ini menurun. Terus net income-nya ini juga menurun ya dari tahun 2021. EPS-nya juga menurun ya. Tetapi secara keseluruhan, baik itu pendapatan, laba bersih dan juga EPS-nya itu lebih tinggi ketimbang tahun 2021. Jadi di sini untuk ITMG ini saya mau tekankan di sini untuk prospeknya bukan pada dividen, tetapi pada prospek kinerjanya yang ke depan. Seperti ini. Nah, ini sebelumnya saya mau bahas dulu untuk internalnya sendiri. Untuk ITMG ini, itu ada beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor utamanya, yaitu Cina, Jepang, Filipina, dan Thailand. Jadi, perkembangan ekonomi dari negara-negara ini, itu bisa menjadi gambaran kita bagaimana nanti kinerja ITMG ke depan. Nah, tadi kan saya katakan pada saham Adaro tadi, ketika harga batu bara tidak turun pada level terendahnya, di sisi lain, produksi minimal sama atau lebih bagus lagi naik, maka itu akan membuat bottom line-nya itu akan terjaga, bahkan bisa berpotensi naik. Nah, kalau di ITMG, saya melihat ada prospek dari penambahan tambang batu bara baru yang baru dioperasikan di tahun ini, di kuartal kedua atau kuartal ketiga. ITMG akan mengoperasikan satu tambang baru yang bernama PT Graha Pancakarsa. Ini produksinya lumayan nih, 1 juta ton pada tahun 2004. Dan kemudian berharap untuk bertumbuh menjadi 2 juta ton pada tahun 2025 dan 3 juta ton pada tahun 2026. Jadi untuk tahun ini akan ada tambahan 1 juta ton. Sehingga wajar jika manajemen ITMG menargetkan untuk meningkatkan produksinya di tahun ini menjadi 19,5 sampai dengan 20,2 juta ton dari yang sebelumnya 16 juta ton pada tahun 2023. Dan volume penjualannya itu ditargetkan 24,9 juta ton ke 25,6 juta ton. Kenapa lebih tinggi dari ini? Karena ini masih ada persediaan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya. Sehingga bisa saja lebih tinggi daripada produksinya di tahun tersebut. Nah, ini range-nya ada di sini. Dan ini menurut saya cukup prospektif ya. Jadi ketika harga batu bara tidak turun dan produksinya itu bisa naik, maka bisa jadi apa yang terjadi pada kinerja tahun 2023 ini itu sudah bottom. Mudah-mudahan ya, harapan saya itu sudah bottom di sini. Dan ketika ini bisa naik setidaknya bisa lebih tinggi daripada, jadi nanti kinerja 2024 nanti kan yang dinilai basisnya itu 2023. Ketika bisa lebih tinggi dari 2023, maka itu prospek yang bagus untuk saham batubara, salah satunya ITMG. Nah, ini seperti ini. Jika harga batubara setidaknya masih bertahan di atas 110 sampai dengan 120, maka besar kemungkinan kinerja 2024 ini akan lebih besar dari tahun 2023. Estimasi saya itu di kuartal ketiga dan kuartal keempat, karena produksi dari ini, tambahan produksi dari ini, itu baru terjadi di sekitar kuartal tersebut. Nah, ini untuk estimasi dividennya ya. Kalau ini terserah deh, saya serahkan kepada rekan-rekan semuanya bagaimana risk and reward-nya. Tapi kalau dari sisi valuasinya, dari sisi PER-nya memang sudah agak lebih tinggi ya. Tapi dari sisi PBV-nya masih murah nih. Tapi kalau untuk dividennya ya saya serahkan lagi kepada teman-teman. Ini saya sudah hitung berdasarkan dari estimasi dividen yang 65%, dapatnya itu 1.777. Tapi kalau 75% dari laba bersih, dividen payout rasionya itu dividennya itu sebesar 2.459. Dengan masuk di harga segini 27.100, kita dapat yield untuk tahun 2024 itu 9%. Memang lebih rendah daripada Adaro. Tetapi dari sisi prospek kinerjanya tadi, saya pikir akan lebih baik daripada Adaro. Kita timbang-timbang aja deh seperti itu.